Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Haura Zahra dengan NIM 122503882. Saya dari kelas 4B. Di sini saya izin untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Consecutive Interpreting. Jadi, di sini saya akan menginterpretikan sebuah video monolog dari Sophia Ongel yang berjudul Your Creative Superpower Can Help Protect Democracy. Mungkin cukup perkenalannya. Oke, langsung ke materi. 4 years ago yesterday, there was a shooting at my younger sister Jenny's high school, Saugus High School in Santa Clarita, California. Jenny was lucky enough to see kids running when she was about to be dropped off by her carpool, so she stayed safe, but all of her friends were placed on lockdown. Kids I've watched grow up and have known for as long as I remember. In the house, developed parents waited at my city Central Park to reunite with their kids, as students were released building by building. 4 tahun yang lalu kemarin terjadi penembakan di sekolah menengah adik perempuan saya, Saugus High School di Santa Clarita, California. Jenny beruntung melihat anak-anak berlarian ketika dia hampir turun dari mobil carpoolnya, sehingga dia tetap aman, tetapi semua temannya ditempatkan dalam keadaan terkunci. Anak-anak yang telah saya lihat tumbuh dewasa dan saya kenal selama saya bisa ingat. Dalam beberapa jam berikutnya, orang tua menunggu di Central Park, kota saya, untuk dipersatukan kembali dengan anak-anak mereka saat para siswa dibebaskan satu persatu dari gedung diiringi oleh polisi dan tim SWAT menuju taman tersebut. 3 days later, there was a vigil at the same Central Park to honor Gracie Muehlberger and Dominic Blackwell, whose parents liked them to raise at the tender age of 15 and 14. It was the largest gathering in my city's history. Despite the division in my hometown, we stood at peace with one another that night, yearning for a better future. 3 hari kemudian, di taman yang sama diadakan acara peringatan untuk menghormati Gracie Muehlberger dan Dominic Blackwell yang dikebumikan oleh orang tua mereka pada usia muda, 15 dan 14 tahun. Ini adalah pertemuan terbesar dalam sejarah kota saya. Meskipun terdapat perpecahan di kota kelahiran saya, kami berdiri damai satu sama lain malam itu merindukan masa depan yang lebih baik. This very American tragedy that we have had to witness time and time again speaks to a larger issue about democracy. Like many people in the face of tragedy, I wanted to do something to truly participate in democracy. We have to acknowledge that injustice is cyclical and that any fight of a neighbor is the fight of our own. But how do we, wherever we may be, with whatever tool we have, fight the fight? Tragedi Amerika yang sangat kita saksikan berulang kali ini menyoroti masalah yang lebih besar tentang demokrasi. Seperti banyak orang di hadapan tragedi, saya ingin melakukan sesuatu dan untuk benar-benar berpartisipasi dalam demokrasi. Kita harus mengakui bahwa ketidakadilan bersifat siklikal dan bahwa setiap perjuangan tetangga adalah perjuangan kita sendiri. Tetapi bagaimana kita dimanapun kita berada dan dengan alat apapun yang kita miliki, kita bisa ikut serta dalam perjuangan itu. I realized over the course of growing up that what we largely consider to be participating in democracy is honestly kind of narrow and unimaginative. We are taught that we can vote and run for office, which are both important. But what about those of us who cannot because of our age, or immigration status, or class? Not to mention the countless others facing disenfranchisement, through voter suppression. Saya menyadari seiring bertambahnya usia bahwa apa yang kita anggap sebagai berpartisipasi dalam demokrasi sebenarnya agak sempit dan tidak kreatif. Kita diajari
bahwa kita bisa memberikan suara dan mencalonkan diri, yang keduanya penting. Tetapi, bagaimana dengan kita yang tidak bisa melakukannya karena usia kita, status imigrasi kita, kelas sosial kita, apalagi yang lainnya yang menghadapi pemiskinan suara melalui penindasan pemilih? The truth is, any of us of any age, living in some semblance of a democracy or striving toward it, possess the tools to have a voice in our government and communities. It's just a matter of learning how to have agency with those tools. Sebenarnya, siapapun dari kita, dari segala usia, yang hidup dalam semacam demokrasi atau berjuang menuju itu, memiliki alat untuk memiliki suara dalam pemerintahan dan komunitas kita. Hanya masalah belajar bagaimana memiliki agensi dengan menggunakan alat-alat tersebut. For me, that's been coding and social media. It's unconventional, but I found the most success in having an influence by using whatever in front of me, really tuning into my network and communities, meeting people where they are at, and centering joy and fun wherever I can. And it worked. Let me explain. Bagi saya, itu adalah pemrograman dan media sosial. Ini tidak konvensional, tetapi saya menemukan kesuksesan terbesar dalam berpengaruh dengan menggunakan apapun yang ada di depan saya. Benar-benar memperhatikan jaringan dan komunitas saya, bertemu dengan orang-orang di tempat mereka berada, dan menekankan kegembiraan, kesenangan dimanapun saya bisa. Dan ini berhasil, biarkan saya menjelaskannya. In the case of the school shooting, the parents of Gracia Muehlberger and Dominic Blackwell began a push to have the two of them memorialized at the entrance of our Center Park. To me and much of my community, this memorial was a no-brainer. To others, it was grandiose and highly inappropriate. That's a direct quote, by the way, and a number of local officials agreed with them, but that cannot and should not nullify the needs and the wants of the greater community. So Gracie and Dominic's parents, determined to properly memorialize their children, create a petition and organize a vote to push our city council to approve the memorial. The petition gets over 1,000 signatures and people in multi-city images. Eventually they approved and we all thought we were done. Dalam kasus penembakan di sekolah ini, orang tua Gracia Muehlberger dan Dominic Blackwell memulai upaya untuk mengabadikan mereka di pintu masuk Central Park. Bagi saya dan sebagian besar komunitas saya, pengabadian ini adalah keputusan yang jelas. Namun bagi yang lain itu dianggap sombong dan sangat tidak pantas. Itu adalah kutipan langsung oleh The Way, dan sejumlah pejabat lokal pun setuju dengan mereka. Tetapi hal itu tidak bisa dan seharusnya tidak menghilangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang lebih besar. Jadi orang tua Grace dan Dominic yang bertekad untuk mengabadikan mereka membuat petisi dan mengorganisir upaya untuk mendorong Dewan Kota kami menyetujui pengabadian tersebut. Petisi tersebut mendapatkan lebih dari 10.000 tanda tangan dan orang-orang mengirimkan email dalam jumlah besar kepada kota. Akhirnya mereka menyetujuinya dan kami semua pikir kami telah selesai. I wasn't having it, but I still felt powerless. I wasn't on the committee, I wasn't an elected official, I couldn't eventually what a weather board did, but like I said, I had these two sources of power, coding and social media. You may be thinking, girl, like, okay. Saya merasa tidak setuju, tetapi saya masih merasa tidak berdaya. Saya bukan bagian dari komite, saya bukan pejabat terpilih, saya bahkan tidak memberitahu Anda apa yang dilakukan oleh Dewan Air. Tapi, seperti yang saya katakan, saya memiliki dua sumber kekuatan, pemrograman dan media sosial. Mungkin Anda berpikir, ya ampun, okay. But follow me here. I learned to code when I was 15 at the Code with Classes summer program, where I learned that I could apply that skill to anything and everything. And on the content side of things, I got bored during the pandemic and loved giving my unsolicited opinion and yelling on the internet. So I got a pretty sizable following on TikTok and joined the organization Gen Z for Change and posting content to mobilize my generation to vote in the 2020. So I knew that with these two powers I held, I could do something. I could make something real in the 3 or so hours I
ahead. Ikuti saya di sini, ikuti saya di sini. Saya belajar pemrograman ketika saya berusia 15 tahun di program musim panas Code with Clossy, di mana saya belajar bahwa saya bisa mengaplikasikan keterampilan itu ke segala hal. Dan dari segi konten, saya merasa bosan selama pandemi dan suka memberikan pendapat tanpa diminta dan berteriak di internet. Jadi, saya mendapatkan pengikut yang cukup besar di TikTok dan bergabung dengan organisasi Gen Z for Change serta memposting konten untuk memobilisasi generasi saya untuk memberikan suara dalam pemilihan 2020. Jadi, saya tahu bahwa dengan dua kekuatan ini, saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa membuat sesuatu yang nyata dalam waktu sekitar 3 jam yang saya miliki. So I got to work. I found an email address where people could send public comment on agenda item and coded a tool where people could just put in their name, affiliation, anything else they want to send. And a randomly generated amount would be credited LDH to the wash push send. I finished it like 15 minutes before the deadline. It was one of the ugliest website I had ever made. Jadi, saya mulai bekerja, saya menemukan alamat email di mana orang dapat mengirim komentar publik tentang agenda tertentu dan membuat alat pemrograman di mana orang hanya perlu memasukkan nama mereka, afiliasi, atau apapun yang ingin mereka kirim. Dan sebuah email yang secara acak dibuat akan diciptakan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menekan kirim. Saya menyelesaikannya sekitar 15 menit sebelum batas waktu. Ini adalah salah satu situs web yang terburuk yang pernah saya lihat. I posted to Instagram, Twitter, TikTok. I had around 150,000 followers at the time and sent to my family. My sister sent it to her friend who sent to their friend. And then I held my breath. A few hours later, the water brought vote 9-3 to approve the memorial, and I felt at ease. It wasn't until a few months later, that I learned that of the 63 comments submitted, 56, the vast majority were sent using the tool that I had coded. Saya mempostingnya di Instagram, Twitter, TikTok. Saat itu saya memiliki pengikut sekitar 150.000 pengikut. Saya mengirimkannya kepada keluarga saya, adik perempuan saya pun mengirimkannya kepada teman-temannya, yang mengirimkannya kepada teman-teman mereka. Nah, kemudian saya menahan napas. Beberapa jam kemudian, Dewan Air memberikan suara 9-3 untuk menyetujui pengamadian tersebut. Dan saya merasa lega. Namun, baru beberapa bulan kemudian, saya mengetahui bahwa dari 63 komentar yang dikirimkan, 56 mayoritas besar dikirim menggunakan alat yang telah saya buat. Which is so insane because there was so little time. People were able to use it in the first place. This success was a testament to the fact that so often people want to speak out. They want to do something but don't know how. Or get discouraged in the face of adversity, making it a little bit easier for folks need to be a core value for all of us. Ini sungguh luar biasa karena waktu yang sangat sedikit bagi orang-orang untuk menggunakannya pada awalnya. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa seringkali orang ingin bersuara, mereka ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana atau merasa putus asa di hadapan birokrasi. Membuatnya sedikit lebih mudah bagi orang-orang perlu menjadi nilai inti bagi kita semua. In another instance, Virginia Governor Glenn Youngkin created a tip line to report critical race theory being taught in school. I had a problem with that, so I wanted there to be an easy, fun, community-oriented way to get this discipline taken down as soon as possible. So I coded a tool that allowed people to send song lyrics and line from the B-movie to the discipline. Dalam kejadian lain, Gubernur Virginia Glenn Youngkin membuat tiplin untuk melaporkan pengajaran teori ras kritis di sekolah. Saya memiliki masalah dengan itu, jadi saya ingin ada cara yang mudah, menyenangkan, dan berorientasi pada komunitas untuk menurunkan tiplin ini secepat mungkin. Jadi, saya membuat alat pemrograman yang memungkinkan orang mengirim link lagu dan kutipan dari film The B-Movie ke tiplin tersebut. Essentially, it takes the name of our school, a city in Virginia, and spits out a very ridiculous report. For example, I have reason to believe
Thomas Jefferson High School is teaching race. I heard a teacher saying Shouty had them apple bottom jeans. Intinya, alat ini itu mengambil nama sekolah nyata dan kota di Virginia, lalu menghasilkan laporan yang sangat konyol. Sebagai contoh, saya memiliki alasan untuk percaya bahwa Thomas Jefferson High School mengajarkan hal-hal terkait ras. Saya mendengar seorang guru berkata, Shouty had them apple bottom jeans. What? Yeah, it's silly, it's goofy. It's just as injurious as the creation of a teacher reporting discipline itself, which is actually what draws people to this kind of action. Democracy is just more fun and engaging when you take it into your own hands. Ya, itu konyol. Ini kocak. Ini sama tidak seharusnya dengan pembuatan timeline pelaporan guru itu sendiri. Yang tepatnya, apa yang menarik orang untuk melakukan tindakan semacam ini? Demokrasi menjadi lebih menyenangkan dan mengundang saat Anda mengambil inisiatif sendiri. After I finished the website, I sent it to my friend at Ginzit for Change. We all post video. Thousands of emails were sent from every state in the country and virtually every continent. And we had email bouncing within 48 hours. Months later, the plan was quickly officially shut down. Didn't even last a year. Because of the skill of a few, the platform of many, and the will of hundreds of thousands of meddling kids, united within our intolerance of injustice, we were far more powerful than a couple people in official possession of power. Setelah saya menyelesaikan situs web tersebut, saya mengirimkannya kepada teman-teman saya di Kenzie for Change. Kami semua memposting video. Ribuan email dikirim dari setiap negara bagian di Amerika Serikat dan hampir setiap benua. Dan kami memiliki email yang diteruskan dalam waktu 48 jam. Beberapa bulan kemudian, tipline tersebut secara diam-diam resmi ditutup. Bahkan tidak bertahan setahun karena keterampilan dari beberapa orang, platform dari banyak orang, dan keinginan ratusan ribu anak yang ikut campur dalam ketidakadilan. Kami jauh lebih kuat daripada beberapa orang di posisi resmi kekuasaan. No, I'm not asking you all to drop everything and learn how to code. Even though I definitely think you should, coding is part of my power, right? But power manifests differently to different people. If you have a pen worth something, if you have an instrument play something, if you have the anger of 1,000 suns and disposable income, open your purse. Sekarang, saya tidak meminta kalian semua untuk mengabaikan segalanya dan belajar cara pemrograman. Meskipun saya benar-benar pikir Anda seharusnya melakukannya. Pemrograman adalah bagian dari kekuatan saya, bukan? Tetapi kekuatan muncul dalam bentuk yang berbeda bagi setiap orang. Jika Anda memiliki pena, tulislah sesuatu. Jika Anda memiliki alat musik, mainkan sesuatu. Dan jika Anda memiliki kemarahan seperti 1000 matahari dan pendapatan yang tersedia, buka dompet Anda. And if you have social media and smartphone, I know that you all do, so don't try me. Tell a story and let it spread like wildfire. And while it's true that a subset of people use their skills for hateful, nefarious, less than democratic purpose, the sheer existence of this subset requires that we think of more innovative and creative ways to ensure that the voice of the masses are continuously heard and accounted for. Dan jika Anda memiliki sosial media dan ponsel pintar, saya tahu bahwa kalian semua tuh pasti punya. Jadi jangan coba-coba ceritakanlah sebuah kisah dan biarkan cerita itu menyebar seperti api. Dan meskipun benar bahwa sebagian kecil orang menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan yang penuh kebencian dan tidak demokratis, keberadaan subset ini menuntut agar kita berpikir tentang cara yang lebih inovatif dan kreatif untuk memastikan bahwa suara mayoritas benar-benar didengar dan diakui. Now, every time I'm home and I walk by Central Park and see the new signal, I'm reminded of the power, our anguish, our joy, our stories, and our unity holds. We were able to change my community forever and for the better, all by causing a ruckus on the internet.
Setiap kali saya pulang dan berjalan melewati Central Park dan melihat tanda baru tersebut, saya diingatkan akan kekuatan yang kami miliki, kepedihan kami, kegembiraan kami, cerita kami, dan persatuan kami. Kami dapat mengubah komunitas saya selamanya dan menjadi lebih baik hanya dengan menciptakan kehebohan di internet. Request that we use whatever skill and research we have to combat hate, bring movement to life, and stand united in solidarity with one another on every corner of the globe. Justice cannot twice, so take weights in the front of you. Get really creative and cause a ruckus. Yay! Stabilitas demokrasi secara internasional membutuhkan bahwa kita menggunakan segala keterampilan dan sumber daya yang kita miliki untuk melawan kebencian, menghidupkan gerakan, dan bersatu dalam solidaritas satu sama lain di setiap sudut dunia. Keadilan tidak bisa menunggu, jadi manfaatkan apa yang ada di depan Anda, jadilah sangat kreatif dan ciptakan kehebohan. Jadi bisa kita simpulkan dari cerita yang saya terjemahkan tadi, cerita dari Sophia Olenj, yaitu cerita ini mengilustrasikan kekuatan individu dalam demokrasi. Meskipun setiap orang memiliki keterampilan dan sumber daya yang berbeda, semua dapat berkontribusi dalam melawan ketidakadilan dan memajukan perubahan positif. Penggunaan teknologi seperti pemrograman dan media sosial memberikan alat untuk memobilisasi dan memberikan suara kepada mereka yang mungkin merasa tidak memiliki kekuatan formal dalam struktur pemerintahan. Pesannya adalah bahwa kita semua memiliki peran dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi, baik dengan menulis, menciptakan musik, menggunakan media sosial, atau melakukan tindakan kreatif lainnya. Penting untuk bersatu, mengatasi kebencian, dan mempromosikan solidaritas global untuk memastikan bahwa suara mayoritas didengar dan hak-hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia. Aksi kecil dari banyak orang dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat, dan kehadiran kita bersama-sama dalam memperjuangkan kebaikan adalah kunci untuk membangun komunitas yang lebih baik dan lebih adil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.